Salam damai, salam sejahtera, serta salam bahagia bagi yang punya hidup dan memberi hidup. Hari ini ketemu sama Cak Anton, tukang membaca pengalaman rohani orang. Teman, ini masih meneruskan tentang konsep cabang raga kenabian ya. Oke, langsung saya baca. Hari Sabtu 25 September 2021 pukul 16.56 WIB. Berarti hampir jam 5 ya. Istrinya nulisnya kan isu-isu jam 5 sore. Oh, saya kelanjutan ya. Kronologi. Setelah mendatangi sosok yang menjelaskan tentang konsep cabang raga kenabian, selanjutnya saya terhubung dengan manusia suci kembali untuk melanjutkan apa yang ingin dicari manusia suci terkait raga kenabian. Saya dan manusia suci terakhir masih bersama sosok cabang konsep. Dia masih membawa gulungan kertas yang tadinya diberikan kepada kami. Dia mengantarkan kami ke suatu tempat. Tetapi herannya manusia suci tidak mengikutinya. Manusia suci berdiri di tempat dan hanya mengamati sosok tersebut berjalan. Akhirnya saya juga diam saja menunggu apa yang akan dilakukan oleh manusia suci. Apa ki? Oh, hilang dewe. Kata manusia suci. Ya, di sanalah perkumpulan nabi itu. Jangan salah, karena tidak seluruh nabi dimasukkan ke dalam ruang konsep. Di sana adalah punjere nabi. Pendidik para nabi ada pada cabang konsep tersebut. Jadi nabi yang mendidik ya. Pendidik para nabi ada pada cabang konsep tersebut. Jadi ini tidak semua nabi dimasukkan ya, wadah kenabian itu atau raga kenabian. Sekaligus di sana ada pendidik para nabi juga ya. Sosok raga kenabian, jadi sosok raga berarti wadah ya. Sosok raga kenabian berbicara pada sosok yang ada di ruangan tersebut. Sosok yang ada di ruangan sempat melihat manusia suci dan saya yang sedang berdiri. Manusia suci berjalan dan sosok tersebut keluar dari ruangannya. Manusia suci sedang berhadapan-hadapan dengannya. Kemudian manusia suci duduk dan sosok tersebut juga mengajak untuk duduk. Kamu tidak bosan di sana? Tanya manusia suci. Tidak, aku malah bosan bila keluar dari sana. Aku berada di sana agar para nabi tidak mencariku. Walau mereka pasti akan mencariku. Jawab sosok. Sosok itu pendidik para nabi. Kamu adalah gurunya para nabi. Mereka tidak mungkin menjadi nabi bila kamu tidak segera berada pada konsep Tuhan. MS. Berarti sih ngomong mau MS. Tapi Tuhan kan tidak tahu bahwa aku ada di dalam konsepnya. Seluruh konsep sama sepertimu.
Tidak ada yang dapat mengenal dengan tepat siapa dirinya. Hanya kita yang telah melakukan penyatuan mendapat akses untuk mengenal diri kita. Jadi MS ngomong sama sosok ya, sama-sama konsep. Kamu harus memberitahukan informasi tentang dirimu. Karena raga harus tahu seperti apakah konsepnya. Jadi satu sosok ini mencoba memberitahukan informasi tentang dirinya. Jadi sosok ini bukan wadah ya. Yang satu sosok yang gurunya para nabi tadi itu ya. Ada lagi berarti. Iya. Karena raga harus tahu seperti apakah konsepnya. Oh. Berarti kalau ditulis begini ini raga memang harus tahu ya. Gimana orangnya? Ya semoga raga juga tahu dan menyadari isinya tulisan ini. Sosok tersebut kemudian memberi manusia suci sebuah buku dengan covernya terbuat dari kayu berat. Hampir sama seperti bahan besi. Berarti kayu besi. Iya. Oh, itu nek malik. Pada covernya terdapat sebuah gambar gembok 3D. 3 dimensi. Iya, gembok 3 dimensi. Oh. Kemudian sosok tersebut masuk ke dalam manusia suci. Saya juga masuk ke dalam manusia suci. Buku dibuka. Kamu harus tahu siapa dirimu. Judulnya begitu. Yang nulis ini berarti siapa ini berarti? Sosok itu ya? Oh, siapa? Kamu harus tahu siapa dirimu. Sosok menyampaikan, buku itu sebenarnya ditujukan untuk diriku. Tapi aku tidak mau membukanya. Tapi kalau dibacakan, mau-mau saja. Selamat menjadi konsep Tuhan. Selamat mengenal Tuhan. Kamu adalah konsep yang dibuat tanpa diketahui oleh Tuhan. Terus apa yang buat? Kamu adalah konsep yang dibuat tanpa diketahui oleh Tuhan. Iya. Jadi itu dikonsep tanpa diketahui oleh Tuhan. Berarti siapa dia? Berarti kan Tuhan nggak konsep. Ini kan berarti. Lagi Tuhan membuatmu. Tanpa Tuhan mengetahui bahwa dia sedang dikendalikan untuk membuatmu. Oh. Berarti Tuhan membuat konsep ini, tapi Tuhan juga nggak ternyata dikendalikan oleh. Berarti konsep itu ada sebelum Tuhan mau membikin. Berarti ini konsep titipan. Kamu adalah guru para nabi yang mengajarkan pada para nabi tentang bagaimana mereka harus bertuhan. Memang konsep semacam ini banyak dilakukan oleh wali wilayah. Akan tetapi kamu juga menjadi wali wilayah dan menjadikan manusia-manusia itu menjadi seorang nabi. Double berarti. Entah kamu menyadari atau tidak, tapi inilah sebenarnya dirimu. Tapi ini satu sosok, tapi dia menjadi wali dat.
tapi khusus untuk menjadi gurunya para nabi. Yang walidat memang kan mengantarkan orang ke Tuhan, ya. Kalau yang sosok-sosok ini memang dikhususkan untuk menjadi gurunya para nabi yang mengajarkan bagaimana calon nabi itu benar-benar bertuhan. Kamu diciptakan untuk menjadi sesandingan para Tuhan, agar para Tuhan juga bersedia dan memberikan ciptaan terbaik untuk bumi yang baik. Mereka harus mendapatkan bantuan-bantuan berupa sosok-sosok yang harus bersanding dengan para Tuhan. Maka para Tuhan akan mudah atau mampu membuat ciptaan terbaik. Berarti ini Jalil bukan? Bukan ya? Saya nggak tahu lah. Sosok lah ya. Sosok yang mengendalikan Tuhan untuk menjadikan dirinya sebuah konsep. Iya, Tuhan sendiri tidak mengetahui. Ya, Tuhan sendiri tidak Karena tahu. dikendalikan. Iya. Judulnya Para Nabi. Aku tahu bahwa para nabi adalah sebuah julukan yang diberikan oleh Maha Mensyukuri. Padahal dia belum paham manusia-manusia seperti apakah para nabi itu. Berarti dia ini Maha Mensyukuri ya. Yang dia dalam kurung Maha Mensyukuri ketahui tentang para nabi adalah ciptaan yang dapat mengenal Tuhan dan menyampaikan ajaran Tuhan kepada umat. Versi Maha Mensyukuri itu adalah ciptaan yang mengenal Tuhan dan menyampaikan ajaran Tuhan kepada umat. Itu versinya Maha Mensyukuri. Nabi. Ya, nabi seperti itu. Tidak hanya sebatas itu, jika manusia-manusia tersebut dalam kurung para nabi tidak dibimbing oleh seorang guru, maka mereka mungkin akan merasakan ketidakpercayaan terhadap perintah-perintah Tuhan. Berarti karena mereka telah dibimbing, menjalankan bimbingan, dan yakin terhadap bimbingan, maka mereka terbiasa untuk meyakini tentang Tuhan. Namun sebenarnya itu juga berasal dari usahamu sebagai guru dari para nabi. Saya juga baru tahu bahwa sebelum menjadi nabi dia harus berguru dulu, atau nggak merasa berguru, tiba-tiba dia memasuki para nabi, mengajarkan sesuatu. Kamu hanya mencoba membentuk mereka menjadi sosok yang siap mengenalkan umat kepada Tuhan mereka. Kenyataannya, usahamu berhasil, dan semoga itu bisa berlanjut walaupun para nabi meninggalkan masanya. Masa kenabian akan terus berlangsung sampai kapanpun bumi masih ada. Wah, ini bahaya ini. Hah? Nenek Paul Jang barang malihan. Masa kenabian akan terus berlangsung sampai kapanpun bumi masih ada. Cuma kalau jumlah nabi kan banyak. Bu nek sing kerasulan beda ya. Nek kenabian terus berjalan selama bumi masih ada. Dikenal atau tidak dikenal, kamu harus tetap bekerja dan membimbing mereka, para nabi yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Sebenarnya, nabi tidak dikenal atau akan sulit bagi yang lain untuk mengenal para nabi. Hanya ada beberapa orang yang mendapat petunjuk tentang kenabian. Akhirnya mereka mengabarkan kepada manusia lainnya bahwa ada kekasih Tuhan yang diturunkan di antara
mereka. Ya mungkin atau yang wali-wali atau yang apa nggak tahu ya. Sampai di akhir zaman kan juga mungkin ada ulama yang terkenal wali, sesungguhnya dia diajarkan ilmu kenabian. Makanya masa kenabian akan terus berlangsung sampai kapanpun bumi masih ada kan. Nabi sebenarnya hanya diketahui oleh Tuhan saja, serta petugas-petugas yang ditunjuk untuk mengawal kenabian. Oleh karena itu, suatu saat nanti akan ada yang mengingkari tentang kenabian. Hanya orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan kemungkinan tidak mengingkari nabinya. Menurut keterangan para pendamping atau pengawal kenabian, tugas mereka untuk mengantarkan umat kepada Tuhan itu tidak mudah. Para nabi akan diturunkan pada suatu kondisi di mana umat banyak mengingkari tentang Tuhan. Itulah bentuk pembebasan umat. Sebenarnya nabi diturunkan untuk membebaskan umat. Para nabi tidak pernah mengadu kepada Tuhan, karena para nabi mengetahui apa yang diinginkan Tuhan kepada umat. Mereka mencoba memahamkan ajaran Tuhan kepada umat dan menyelamatkan umat dari bencana atas ingkarnya mereka kepada Tuhan. Halaman selanjutnya. Guru para nabi. Jangan panggil dia guru, atau kalian tidak akan pernah ditemui. Anggap saja dia adalah kawan dari para manusia-manusia. Siapa saja yang pernah bertemu dengan guru para nabi, seluruh para nabi telah bertemu dengannya. Tetapi mereka tidak mengenal bahwa yang dihadapi adalah gurunya. Di mana pertemuan antara guru para nabi dengan di mana pertemuan antara guru para nabi dengan para nabi, yaitu saat para nabi memikirkan tentang umat. Itu nabi memikirkan tentang umat akan didatangi. Berarti kamu memikir tentang umat akan didatangi oleh gurunya para nabi. Saya ulang lagi, di mana pertemuan antara guru para nabi dengan para nabi, yaitu saat para nabi memikirkan tentang umat dan tidak ada umat yang mau mengikutinya. Disitulah guru itu akan datang. Apa yang akan dilakukan oleh guru nabi? Yaitu melepas kenabian. Dikarenakan para nabi merasa bahwa dirinya telah membawa satu perintah atau tugas dari Tuhan, sehingga timbul perasaan usaha yang belum berhasil. Akan sangat rawan bagi para nabi bila dirinya merasa menjadi seorang nabi. Akan sangat rawan bagi para nabi bila dirinya merasa menjadi seorang nabi atau merasa menjalankan perintah dari Tuhan. Rawan di mana ya? Iya, berarti harusnya para nabi yang kemarin tidak merasa menjadi nabi. Guru itu mengajarkan kepada mereka siapa? Para nabi, bahwa tidak perlu menunggu perintah Tuhan juga. Bahwa tidak perlu menunggu perintah Tuhan, juga tidak perlu untuk membuat Tuhan senang. Yang perlu diajarkan oleh para nabi adalah ajaran kebenaran, ajaran rahmatal lil alamin, ajaran keselamatan. Jadi para nabi semuanya itu
mengajarkan ajaran kebenaran, ajaran rahmatan lil alamin, ajaran keselamatan. Bukan hanya sebatas membuat Tuhan senang saja. Karena kesenangan Tuhan bisa jadi berbeda-beda. Yang menjadi sama adalah ajaran kasih sayangnya. Baik kasih sayang kepada sesama Tuhan maupun kasih sayang kepada sesama umat. Jadi Tuhan ini sebenarnya mempunyai ajaran yang sama ini, ajaran kasih sayang. Guru para nabi mengajarkan kepada nabi itu mengajarkan ajaran kasih sayang. Apakah kasih sayang kepada sesama Tuhan atau kasih sayang kepada sesama umat. Ya padha mbek walidat ya. Mungkin para nabi ada yang mengetahui hal ini dan ada juga yang tidak. Kebanyakan para nabi mereka hanya sebatas sampai menjalankan perintah Tuhannya saja. Itu pun dalam menjalankan perintah Tuhan, terkadang mereka belum yakin dan mengalami rasa keraguan. Kayaknya begitu, banyak nabi yang merasa nggak yakin dan ragu. Hal itu dikarenakan para nabi tidak dapat membaca apa yang menjadi pola pikir Tuhan. Seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa keinginan Tuhan berbeda-beda. Baru tahu keinginan Tuhan itu berbeda-beda. Dari perbedaan pendapat itulah para Tuhan mengambil keputusan bersama. Terkadang Tuhan ingin bermain-main kepada para nabinya. Terkadang Tuhan ingin bermain-main kepada para nabinya. Namun tidak banyak nabi yang juga ingin bermain-main dengan Tuhannya. Jarang terdengar nabi dakon ambek Tuhannya. Obak delik ambek Tuhannya. Tapi Tuhan mau gak enek obak delik, ngono ndowele ae. Akhirnya nabi ini gak roh Tuhane. Masa ada nabi juga? Oke. Nabi yang kuper itu kan ya nabi hanya mendengarkan Tuhan tok tinggu dewe ae. Terkadang Tuhan ingin bermain-main kepada para nabinya. Namun tidak banyak nabi yang juga ingin bermain-main dengan Tuhannya. Kamu adalah guru para nabi. Sebaiknya kamu masih mengajarkan atau membimbing banyak hal lagi kepada calon-calon para nabi berikutnya. Makanya kalau ketemu sosok ini jangan dianggap sebagai guru. Kalau itu kamu anggap sebagai guru, maka kamu tidak mendapatkan bimbingan. Nek mendapatkan bimbingan, tidak menjadi nabi. Kamu hanya bertugas untuk mengajarkan ilmu kebebasan bertuhan. Dan ilmu kebebasan membawa ciptaan kembali kepada ajaran yang benar. Dalam kurung, tidak hanya ajaran Tuhan saja, amati lagi ajaran-ajaran Tuhan yang masih harus diperbaiki agar tidak menjadi satu hal yang memenjarakan Tuhan. Jadi guru ini juga mengamati banyak ajaran Tuhan yang memenjarakan Tuhan itu sendiri. Makanya tugasnya kan juga mengajarkan kasih sayang kepada sesama Tuhan toh. Jangan sampai ada Tuhan yang terpenjarakan. Halaman selanjutnya. Kepulangan guru.
para nabi. Berarti duwe omah lah. Lagi mau enek pulang barang. Kepulangan guru para nabi. Ketahuilah bahwa guru para nabi tidak mempunyai tempat tinggal. Nunut. Dia tidak mempunyai kepemilikan terhadap sedikit pun benda yang ada di alam yang sangat luas ini. Gak enak ada di guru ini para nabi. Berarti honornya cilik iki. Gak duwe omah ya? Honore dibalekno. Anggone Subutono. Oh, ngono ya. Dia tidak ingin diberikan hal apapun yang melekat. Dia tidak ingin diberikan hal apapun yang melekat di alam semesta ini. Guru para nabi tidak pernah ingin tampil kepada siapapun. Jika dia bertemu dengan Tuhan, dia akan mengatakan bahwa dia adalah pendatang yang disuruh untuk mengajarkan Tuhan hal yang benar. Kok antik ya guru para nabi ini? Saya ulang lagi, jika dia bertemu dengan Tuhan, dia akan mengatakan bahwa dia adalah pendatang yang disuruh untuk mengajarkan Tuhan hal yang benar. Mengajarkan Tuhan hal yang benar. Jika dia datang kepada umat, dia akan mengenakan umat kepada Tuhan. Dan dia akan membawa Tuhan kepada umat. Enak ya? Wong iki. Alat kerja guru para nabi adalah para nabi. Alat kerja guru para nabi adalah para nabi. Tetapi dia tidak ingin menyebutnya seperti itu. Jika para nabi mau menjalankan apa yang dia katakan, maka jalankanlah. Jika tidak ingin dilakukan, ya janganlah dilakukan. Semua perbuatan agar dilakukan dengan sadar. Ada yang mengatakan bahwa dulu Nabi tidak pernah pulang. Karena saat dia mengatakan bahwa dirinya akan pulang, maka dirinya akan hilang. Waduh. Mau kemana? Pulang. Dan tidak ada yang tahu kemana pulangnya. Tidak ada yang tahu. Tuhan sekalipun ya. Tetapi saat dia dibutuhkan, dia akan segera, gak coba balik. Kontak batu. Dia akan segera, mandek. Tetapi saat dia dibutuhkan, dia akan segera datang. Walaupun tanpa melakukan panggilan. Cukup memikirkan umat dia akan datang. Dia sangat senang dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengajak sekeliling menjalankan kodrat hidupnya yang sesungguhnya. Apabila ada sekumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan demikian, guru itu akan mengatakan, pulangku di sana.
Jadi terhadap orang-orang, ya, si guru ini juga sering mengajak sekeliling itu menjalankan kodrat hidupnya yang sesungguhnya. Nah, terhadap sekumpulan orang yang seperti itu, guru itu akan mengatakan, pulangku di sana. Artinya ketika orang itu menjalankan hidup sesuai dengan kodrat hidupnya, maka dia akan tahu di mana tempatnya guru ini pulang. Dapat dikatakan kepulangan guru Nabi adalah ke tempat orang-orang yang selalu bekerja, menyibukkan waktunya untuk kepentingan yang bukan selain dirinya. Untuk Tuhan, untuk umat, untuk alam. Koma titik-titik, dan masih lebih banyak lagi menurutnya. Tapi dikasih clue 3. Untuk Tuhan, untuk umat, untuk alam. Jadi orang itu jarang memikirkan dirinya. Siapa yang selama ini mengikuti kepulangan guru tersebut? Tidak ada yang bisa mengikuti perjalanannya. Ada yang mempunyai niatan untuk mengikuti guru tersebut. Tetapi guru itu bilang kepada mereka, jika mengikutiku, korbankan segalanya, termasuk sesuatu yang paling kamu cintai atau kamu sayangi. Kalian belum tentu bisa melakukan ini. Sebenarnya para nabi bukan bermaksud untuk tidak berani berkorban terhadap dirinya. Kenyataannya, selama mengikuti perjalanan guru mereka, mereka kebanyakan dianggap tidak tuntas. Di antara yang telah melakukan perjalanan mengikuti guru tersebut adalah Muhammad, Isa, Ali, Yakub, Ibrahim, Kans, Adam, dalam kurung tidak dapat dihitung. Mereka sempat melakukan perjalanan. Mereka dianggap belum tuntas. Apa yang dikatakan guru Nabi kepada mereka yang belum tuntas mengikuti perjalanannya, karena mereka belum dititipkan bumi untuk mereka urus. Mereka adalah para nabi yang belum selesai menuntaskan perjalanan ke seluruh bumi. Ketika guru itu menanyakan banyak hal tentang bumi, mereka tidak dapat menjawabnya. Mereka siapa? Nabi. Jika belum mengetahui tentang bumi, maka akan sulit mengenal alam semesta. Untuk menjadi para nabi harus mengetahui apa saja yang menjadi kunci-kunci bumi. Guru tersebut juga sedang mencari banyak hal tentang kunci-kunci itu. Dia juga belum selesai mengetahui tentang seluruh kunci bumi. Untuk itu kami mendengarkan suara hati para nabi yang ingin memperbaiki kenabiannya kembali. Nah, makanya para nabi di akhir zaman akan turun semua untuk berlomba-lomba mencari kunci-kunci yang ada di bumi. Mereka memohon kepada Tuhan untuk dihidupkan kembali dan didatangkan kepada guru mereka.
Mereka ingin menyelesaikan urusan-urusan yang dianggap belum tuntas oleh gurunya. Kebetulan mereka mengetahui hal itu. Dan sampai sekarang mereka masih menjalankan penugasan dari Tuhan agar dapat terhubung dengan gurunya kembali. Oh, begitu. Mereka tahu di mana keberadaan gurunya. Namun, guru mereka kadang bisa ditemui dan kadang tidak. Namun, jika mereka mempunyai raga, maka dia dapat terhubung setiap saat oleh gurunya. Untuk menjumpai guru tersebut, syarat utama yang harus dilakukan oleh mereka adalah menjumpai Tuhan dengan cara sadar. Karena ada yang menjumpai Tuhan tidak sadar ya. Hal itu sedang dilakukan oleh raga yang melatih dan mendidik orang-orang bumi untuk berjumpa dengan Tuhan agar mereka dapat mengenal dan menjumpai guru para nabi setiap saat. Asik ini. Mereka yang sudah ketemu Tuhan, ya dididik oleh raga, dilatih dan dididik oleh raga, berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan mudah ketemu dengan guru para nabi. Tapi ingat, ketika ketemu dia, jangan pernah mengatakan itu gurumu. Dia lebih senang dengan sebutan kawan saja, kawannya manusia. Raga tidak sedang mendidik mereka untuk menjadi nabi. Raga tidak sedang mendidik mereka untuk menjadi nabi. Raga hanya ingin menghubungkan mereka dengan guru para nabi. Terserah dia, dalam kurung guru nabi, mereka hendak dijadikan apa. Antara raga dengan guru para nabi. Antara raga dengan guru para nabi. Ada yang mengatakan bahwa raga dan guru para nabi itu sama. Sopo sing nulis iki? Ada yang mengatakan bahwa raga dan guru para nabi itu sama. Ada yang mengatakan bahwa mereka berbeda. Ungkapan seperti itu disampaikan oleh para nabi. Ternyata para nabi juga sedang melakukan penggalian informasi tentang raga dan gurunya. Terkadang dia menemukan sosok gurunya berada pada raga. Terkadang mereka juga tidak melihatnya. Ketika para nabi mendatangi raga, seringkali mereka tidak berjumpa dengan gurunya. Tetapi setelah ditinggalkan biasanya, guru itu tiba-tiba muncul dan mengetahui bahwa para nabi telah mendatanginya. Pas teko karena dia mencari guru, salah clue berarti. Itu guru kita, ya hilang. Ketika dia meninggalkan raga itu, ternyata di sana. Raga mengatakan, kamu telah dibimbing, temukan. Kamu telah dibimbing apa olehnya. Dia mendatangi raga dan menanyakan apakah raga mengenal tentang gurunya. Raga menjawab, saya tidak mengetahui apapun tentang guru kalian. Namun jika raga diberikan pertanyaan tentang gurunya, raga akan bisa menjawab apa yang diajarkan gurunya terhadap mereka, yaitu ajaran kenabian. Ngono ta.
Lalu raga memberikan saran kepada mereka dalam kurung para nabi agar mempelajari tentang raga dan menanyakan kepada Tuhan tentang bagaimanakah raga diciptakan. Sepertinya guru mereka akan terpancing dan akan sering tampil apabila mereka mempelajari banyak hal tentang raga. Jadi gurunya itu mempelajari banyak hal tentang raga, maka guru itu akan terpancing keluar. Ketahuilah kamu, guru para nabi, kamu telah berada pada raga. Kamu masih menjadi selembar kertas di antara lembaran-lembaran kertas yang lain. Kamu berada di dalam raga tidak untuk bersemayam saja. Kamu akan menjalankan tugas di dalam raga. Ketahuilah bahwa kamu telah dijadikan atau diberi ruang dalam sebuah konsep Tuhan, yaitu raga kenabian. Berarti guru para nabi ini ada satu ruang di raga kenabian. Kamu tidak diminta untuk melakukan sesuatu kecuali mendidik orang-orang di sekeliling raga menjadi para pelaksana keselamatan, pembawa umat di akhir zaman, menjadi penghubung antara mereka dengan seluruh isi alam. Karena kenabian yang akan turun di akhir zaman adalah para nabi yang dapat mengenal seluruh isi alam, dan seluruh isi alam mengenalnya juga. Agar tidak ada istilah yang kamu sampaikan pada para nabi sebelumnya bahwa kenabian belum dikatakan tuntas. Di akhir zaman, tuntaskan. Jika di akhir zaman orang-orang bimbinganmu melaksanakan penugasan dengan tuntas, maka urusan-urusan para nabi juga kita anggap tuntas. Dalam kurung, seluruh para nabi dari masa ke masa. Oh, tidak ada harapan. Halaman selanjutnya. Guru para nabi juga tidak mengetahui tentang raga. Jadi guru para nabi juga tidak mengetahui tentang raga. Makanya nenek para nabi datang untuk mengenali raga, guru para nabi akan datang. Apakah dikira setiap yang tinggal berada pada raga mengetahui tentang raga yang ditempati? Tidak ada yang tahu seberapa jauh raga itu melakukan perjalanan. Nek awakmu takut ragane, yo gak ero paling ya. Hingga sosok-sosok yang berada pada raga juga tidak dapat mengetahui secara menyeluruh. Mungkin mereka hanya sebatas mengetahui wadah atau tempat yang diberikan kepada mereka. Termasuk salah satu konsep raga kenabian. Guru dari para nabi juga diberi tempat pada ruang kenabian. Mungkin dia telah menguasai tentang tempatnya. Belum tentu dia akan mengetahui tempat konsep yang lain. Jika dia diberitahu, maka dia akan mengetahuinya. Jika dia tidak diberitahu, mungkin bisa jadi dia tidak mengetahuinya, atau bisa jadi dia mengetahui sebagian. Nah, dikasih tahu mungkin dia mengetahui kalau
nggak dikasih tahu, mungkin dia mengetahui sebagian. Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada raga? Kamunya siapa? Guru para nabi. Jika kamu hanya sebagai sebuah konsep, maka kamu sebagai konsep, dalam kurung, guru para nabi, dengan orang-orang yang kamu bimbing. Tidaklah berbeda. Jika kalian sama-sama dipertanyakan perihal raga, maka kalian berdua tidaklah lebih baik salah satunya, lebih mengetahui salah satunya. Para nabi juga mendapat tempat di dalam raga. Hubungan kalian adalah seperti sebuah jalur saja yang saling mengisi satu sama lain. Guru para nabi tidak akan pernah berkembang apabila para nabi tidak datang kepadanya. Itulah posisi kalian di hadapan raga. Tapi kalian sama-sama bisa mengenal dan mempelajari tentang raga. Raga adalah wadah kalian berkembang. Siapa saja yang datang kepada raga diberikan kemudahan untuk berkembang. Raga akan melindungi siapa saja yang sedang melakukan perkembangan. Ini pelajaran dan dipraktekno, otomatis kamu dilindungi oleh raga. Ojo diangen-angen. Ya perlindungannya jadi angen-angen toh. Apalagi mereka melakukan pengembangan untuk orang lain, untuk banyak umat. Dapat pelajaran, kamu kembangkan kepada orang lain dan untuk banyak umat, maka otomatis kalian dapat perlindungan dari raga. Akan ada lebih banyak keterangan lagi yang menjelaskan tentang guru nabi terhadap raga. Perasaan guru para nabi, judulnya begitu. Hal yang paling mudah daripada menjadi seorang manusia biasa adalah menjadi seorang nabi. Hal yang paling mudah daripada menjadi seorang manusia biasa adalah menjadi seorang nabi. Tapi jangan pernah kalian mau menjadi seorang nabi. Jadilah kalian manusia yang tahu tentang fungsi manusia. Untuk mengetahui tentang kalian masing-masing, maka carilah siapakah yang bertanggung jawab atas kalian. Nemui Bapak pengkonsep. Para nabi diuntungkan dan kurang menguntungkan. Mereka diuntungkan karena kehidupan mereka selalu dalam kendali Tuhan. Yang membuat mereka menjadi kurang menguntungkan adalah mereka terikat dengan aturan kenabian, kurang menguntungkan. Untuk melepaskan mereka dari keterikatan kenabian, didatangkanlah guru para nabi. Sedangkan aku, dalam kurung guru para nabi, hanya ingin menjalani kehidupan yang sangat bebas. Ditunjukkannya, aku sebagai guru para nabi membuat aku menjadi terbebas daripada aku harus menjadi nabi. Apalagi menjadi Tuhan. Tuhan ini krungu tangga ini. Tapi ketika aku dinilai orang atau dikatakan orang sebagai guru para nabi, hati-hati. Mereka mungkin tidak akan bebas. Ketika bertemu denganku, aku tidak akan bisa berkata apa-apa. Kecuali jika kalian membawa berita tentang perkembangan kalian, maupun perkembangan alam.
itu pun terkadang masih membuatku diam. Hanya kalian perlu melatihnya saja. Tapi aku tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap kalian yang aku diamkan. Aku tidak mempunyai tujuan atau harapan apapun terhadap diriku, terhadap para nabi, juga terhadap kalian yang akan menjadi nabi juga. Jadilah manusia-manusia atau ciptaan-ciptaan yang bebas dan bersukaria. Keterangan gambar. Di bawah tulisan dikasih lihat sosok yang sedang menatap saya. Saya itu teman saya. Hampir-hampir wajahnya mirip kucing. Tapi dia terus melihat. Saya tanya PLB siapa itu? PLB menjawab dia adalah kucing guru para nabi. Kucing itu yang sering mengawal dan menemani guru para nabi. Makanya Nabi Muhammad sampai kucing. Halaman selanjutnya. Pengalaman para nabi bertemu dengan gurunya. Pengalaman para nabi bertemu dengan gurunya. Oh, yakin pengalaman para nabi ya ketika bertemu dengan gurunya. 25 nabi yang pernah kita dengarkan semua pernah bertemu dengan gurunya. Tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil membuat gurunya menuruti apa yang menjadi keinginan para nabi. Ketika para nabi bertemu dengan gurunya dan menyampaikan tentang apa yang mereka inginkan untuk umat, guru mereka selalu mengatakan, itu tidak akan terwujud. Jangan pernah mempunyai keinginan, walau untuk kebaikan orang lain. Asik kan? Hiduplah menjadi orang yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan apa-apa, termasuk kepentingan Tuhan sekalipun. Namun, perhatikanlah mereka. Perhatikan Tuhan dan perhatikan orang-orang yang disayangi Tuhan. Begitu ya. Menjadi guru kami adalah suatu hal yang menyenangkan. Saat bertemu dengan beliau, saya merasa bukanlah Muhammad yang saya kenal. Saya merasa beliau masuk dalam diri saya dan membayangkan menjadi Muhammad yang merubah dirinya, yaitu Muhammad dalam kurung alam. Jadi ini ceritanya Nabi Muhammad diwawancarai gitu ya. Gimana ceritanya ketika bagaimana perasaan Anda ketika ketemu guru Anda? Nah, jawabannya begini tadi itu. Sekarang Isa yang ditanya. Aku sering bertengkar dengan beliau, tapi beliau tidak mempedulikanku. Terkadang aku merasa dia tidak mempedulikan kami. Tapi dia tahu apa yang saat ini yang harus kami lakukan. Dia tidak akan memberitahu jika kita tidak ingin. Dia adalah guru yang hebat. Begitu pengalaman Isa ketika ketemu gurunya. Musa, jangan harap bisa bertemu dengan guru kami jika tidak membawa dua hal, yaitu perkembangan dan persahabatan alam. Itu kata Musa. Berikutnya, Nuh. Aku lupa dengan hal-hal yang menyangkut dirinya. Terkadang dia bisa saja meragukan.
dia juga bisa saja sangat yakin dan meyakinkan kami. Yang ku ingat hanya satu, dia konyol. Itu pengalaman Nuh. Konyolnya kayak apa di mata Nuh gak tahu. Sekarang Khidir, dia bukan seorang guru. Yang dilakukan adalah hal semestinya dia lakukan. Dan apabila kami menghadap kepadanya, dia yang akan belajar pada kami. Kami membawa bahan-bahan untuk dia pelajari. Tapi dia tidak akan berterima kasih. Tidak ada baginya merasa kehilangan kami atau mempunyai kepentingan terhadap kami. Kurang halaman nih. Guru para nabi yang hadir di akhir zaman. Sebab kamu atau guru para nabi akan diturunkan dari masa ke masa untuk mendampingi para nabi. Akhirnya di akhir zaman kamu akan melaksanakan hal itu. Siapakah para nabi yang ada di akhir zaman? Apabila kamu sampaikan seperti itu, bukan bermaksud untuk menyuruh, untuk mencari mereka. Aku mengingatkan kepadamu bahwa Tuhan bisa menganggap mereka sebagai para nabi. Maka Tuhan akan membimbing mereka dan memperjalankan mereka sesuai dengan fasilitas yang harus diberikan kepada para nabi. Jika kamu mengetahui hal ini, gunakanlah mereka untuk membantu Tuhan memperbaiki dan melakukan hal-hal yang sempat tertunda. Para nabi seakan-akan menjadi seorang petugas Tuhan atau pengabdi Tuhan. Mereka akan dijadikan sebagai wadah atau tempat turunnya Tuhan kepada mereka untuk melaksanakan keselamatan. Para nabi masih mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, sedangkan guru mereka tidak memiliki hubungan apa-apa pada siapapun. Wah, ini ditebak bisa. Guru mereka tidak pernah merasakan suasana akhir zaman. Sebab dia telah terbebas termasuk pada ikatan zaman. Menurutnya, akhir zaman hanya sebuah istilah pada orang-orang yang tidak mencintai alam atau bumi. Begitu. Tidak ada zaman berakhir. Zaman itu selalu berkembang. Dan banyak yang ingin datang pada zaman-zaman berikutnya. Sampai pada istilah akhir zaman, orang-orang yang tidak menginginkan perubahan besar pada zaman yang sudah ditentukan. Dalam kurung titik. Mereka akan menyebutnya sebagai akhir zaman agar perubahan besar tersebut tidak akan pernah terjadi. Apa yang kamu lakukan di akhir zaman sama saja dengan yang kamu lakukan pada sebelum-sebelumnya. Paham tidak? Ya sudah, persiapkan para nabi persiapan para nabi akhir zaman. Ya sudah, persiapkan atau persiapan? Hah? Persiapkan. Oh iya.
Ya sudah, persiapkan para nabi akhir zaman. Dampingi mereka sampai mereka selesai bertugas. Salam dariku. Kunya besar semua. Halaman selanjutnya. Persiapan. Mereka sudah hadir di sekelilingmu. Siapa mereka? Para nabi. Mereka akan melakukan perubahan pada dirinya. Kemudian alam akan berubah. Aku kira ketika mereka berubah, kamu seharusnya lebih berubah. Kita akan membicarakan banyak hal. Bibit-bibit baru untuk perubahan zaman. Jangan sampai terlambat persiapannya. Coba hubungi aku jika kamu belum paham. Tapi aku yakin kamu bukanlah orang yang bodoh terhadap hal ini. Kamu adalah orang yang bebas dan terkendali. Halaman selanjutnya begitu. Gambar apa? Panah, terus lingkarannya. Ya. Habis saudaraku. Sampai di sini ya. Nggak ada yang perlu saya baca lagi. Mau baca apa? Cuma panah merah dan lingkaran. Ya sudah, cukup seperti itu. Semoga apa yang saya baca dan ini membuat saya juga kaget. Saya juga heran, baru dengar juga ada guru para nabi. Semoga ini menjadi perenungan untuk mencari sosok guru para nabi itu. Ya jalannya kalian terbimbing sampai menuju kepada Tuhan. Kemungkinan kamu akan dipertemukan dengan guru para nabi. Renungi apa yang sudah terbaca. Salam damai, salam sejahtera, salam kemakmuran, salam bahagia bagi yang hidup dan yang memberi hidup.